Sudah 139 negara yang mengakui kemerdekaan Palestina, namun nyatanya sejak zaman kenabian hingga kini tanah Palestina seolah menjadi jajahan abadi bagi seterunya. Hal itulah yang membuat sejumlah pesohor dari dalam dan juga luar negeri terpanggil untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Lalu benarkah banyak artis yang kejar setoran agar bisa menyumbangkan uangnya untuk Palestina? Bagaimana hasil live penggalangan dana sendiri? Untuk mencapai kedamaian antara Palestina dan Israel itu tuh setiap sudah akan menandatangani atau apa udah hampir setuju itu selalu ada aja pihak-pihak yang tidak menginginkan itu. Sampai detik ini masih terus saja berlangsung perangan ini gitu, perebutan daerah gitu ya antara Palestina dan Israel. Di sejarah itu juga memang ya mungkin banyak ada yang jadi membelok-belok sedikit gitu, tapi itu selalu akan menjadi suatu perdebatan lah gitu. Aku juga dan teman-teman lainnya juga tetap bergerak terus untuk Palestina dan kita juga nggak berhenti untuk menyuarakan tentang Palestina. Jadi aku juga minta untuk seluruh masyarakat Indonesia yang punya hati nurani, nggak harus Muslim, kita harus terus suarakan ini semua. Sebagai orang Nasrani ya, gue pribadi kan memang baca Alkitab. Gue sih netral aja, tapi ya gue sih berharap ya perangnya bisa disudahi lah. Orang pro atau enggak itu kan hak orang lain ya. Kalau aku sih enggak mikirin ya. Kalau aku melakukan aksi ini karena bentuk solidaritas aku sih. Gitu. Ya, alhamdulillah memang mengundang 3 bulan sekali dalam waktu 2 tahun ini itu ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, ke Yerusalem gitu. Tapi memang saya nggak bisa masuk ke Gaza gitu, karena untuk masuk ke Gaza itu sulit sekali. Dulu sih gampang banget, maksudnya kayak ke sana tuh kita bisa dengan mudah gitu. Kalau sekarang tuh bener karena ada perang ini jadi kayak lebih. Ini kita baru dapat tadi pagi waktu Indonesia itu masih ada bombardir yang sangat luar biasa, tepatnya di Rumah Sakit Ashifa. Di mana saat ini Rumah Sakit Ashifa rumah sakit terbesar dan rumah sakit yang masih aktif. Tapi saat ini dibombardir dan ribuan orang yang mengungsi dan sedang dirawat di situ harus angkat kaki dan lari kocar-kacir. Seperti itu kondisi di Gaza saat ini, di hari ke-34 masih luar biasa non-stop bombing genocide di Gaza. Saya sempat datang di pasca perang di sana yang ketika gedung-gedung yang hancur apa gitu ya. Nah untuk kali ini sudah yang terparah dalam sejarah syahid di jalan Allah. Kemudian yang terluka diberi kesabaran, yang kehilangan diberi kesabaran, insyaallah. Kerugian buat mereka gitu kan. Kalau kita lihat dari sisi diplomatis ya, politik luar negeri, karena memang Israel ini mencaplok tanah-tanah bukan hanya Palestina. Ketika itu kita tahu Mesir, di mana semenanjung Sinainya Gaza itu dicaplok oleh Israel. Kemudian Yordan, Yerusalem Timur diambil oleh Israel. Syria, dataran Golan diambil oleh Israel. Maka banyak tanah-tanah yang dimiliki notabene oleh umat Islam ya, secara umum oleh negara-negara Arab itu dicaplok, dijajah, dikuasai, diduduki oleh Israel. Nah, ini kemudian berkumpullah ketika itu liga-liga Arab di mana tanggal 29 Agustus sampai 1 September terjadi pertemuan seluruh negara-negara Arab yang kemudian melahirkan yang namanya Khartoum Resolution. Nah, ini jarang diketahui oleh orang. Di mana Khartoum Resolution ini ada 7 paragraf. Di antaranya paragraf yang kedua dan ketiga serta ketujuh yang penting. Yang paragraf kedua itu mengatakan bahwa negara-negara Arab harus bersatu dan merebut kembali tanah Palestina dan tanah-tanah yang telah dijajah oleh Israel. Tapi nyatanya dalam perjalanan nih, negara-negara Arab ini berselingkuh dengan Israel. Ya, kemudian akhirnya melakukan selingkuhan yang diam-diam yang kemudian itu mengecewakan banyak pihak, terutama umat Islam, termasuk daripada Hamas itu sendiri. Ya memang secara umum dikatakan ya, ini bangsa Israel ini memang karakternya bangsa yang pembangkang sekaligus bangsa yang sering merusak, yang sering membuat kerusakan di muka bumi. Makanya bangsa Israel ini nggak diterima di mana-mana gitu loh.
Ya kalau kita lihat perang pembersihan etnis Arab, nyatanya terjadinya hanya di Palestina. Tidak di negeri-negeri Arab yang lainnya, bahkan banyak negeri Arab yang justru bercumbu, berselingkuh ya, dengan Israel gitu loh. Yang terjadi hanya di Palestina gitu loh. Jadi tidak benar juga saya kira kalau bahwa dia menghancurkan etnis Muslim itu udah pasti. Di sisi lain, sejumlah artis yang berdarah Yahudi yang merupakan minoritas di Indonesia sempat merasa risih karena asal-usul leluhur mereka seolah dianggap musuh abadi oleh etnis Arab. Ahmad Dhani yang memiliki ibu keturunan Yahudi serta anak-anaknya Al-Ghazali, El-Rumi, dan Dul Jailani sempat merasakan pahitnya dituding sebagai keturunan kaum pembuat onar sehingga ingin dilenyapkan oleh Hitler, jenderal yang memimpin Jerman pada Perang Dunia Kedua. Lalu benarkah Ruben Alishama yang memiliki darah Yahudi dari ibundanya Marini Suryo Sumarno sempat merasa risih dengan garis keturunannya yang dituding sebagai bangsa penyulut perang? Itu kan memang udah takdir saya gitu, mempunyai darah Yahudi karena oma saya gitu kan. Di saat opa saya belajar di Belanda ketemu dengan oma saya. Yang kebetulan oma saya itu juga keturunan Yahudi gitu, dia orang Belanda. Ya tapi itu hanya sebatas ada ya keturunan aja gitu. Tapi bukan berarti kan semua orang yang berketurunan Yahudi itu adalah orang-orang yang seperti yang sekarang itu kan Israel apa di sapu ini. Tapi kan banyak juga orang-orang Israel sendiri yang sebenarnya anti Zionis itu, karena ini kan memang ada sekelompok aja yang memang mereka garis keras gitu. Mereka ingin terus melakukan penyerangan dengan tindakan yang keras gitu, seperti ya perang lah gitu kan. Tapi itu kan hanya di kelompok itu disebut Zionis gitu. Ya, saya walaupun emang ada keturunan Yahudi, ya saya orang Indonesia gitu. Saya orang Indonesia dan agama saya Islam. Lalu benarkah dengan kondisi perang yang lebih buruk dari tahun 2017, anak-anak korban perang yang hidup serba memprihatinkan di jalur Gaza boleh diadopsi? Benarkah Atta Halilintar yang sudah memiliki 2 putri ingin mengadopsi anak laki-laki agar Amina dan adiknya memiliki saudara laki-laki? Seperti apa pengalaman Bang Onim menjadi relawan di wilayah yang sering disebut jalur kematian?